Balik lagi di podcast Pinggir Lapangan episode 28. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup membuat resah, gundah gulana buat para pesepak bola gitu. Mungkin kalau teman-teman pada notice atau tahu, sekarang makin banyak atau bisa dikatakan makin marak handsball. Karena memang sebetulnya ada aturan nih yang berubah gitu. Aturannya makin makin apa ya, bisa dibilang tuh makin memudahkan pemain yang ada di dalam kotak penalti itu lebih gampang untuk dihukum handsball dan jadi akan lebih banyak penalti yang didapat. Emang kalau kita lihat di awal-awal musim ini banyak penalti terjadi karena aturan yang baru ini. Mungkin ini menjadi sesuatu yang baru ya, seperti kita pertama kali menggunakan VAR gitu kan, akan banyak kejutan ya, begitupun juga penalti, jadi makin banyak penalti. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ngomong lebih jauh dengan beberapa narasumber kita. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih. Pertama ada Coach Aldi. Halo Coach. Halo guys. Halo guys. Nah, Coach nih melihat handsball pasti kan udah banyak inilah ya, udah banyak yang tahu, banyak tahu lah Coach ya. Terkait dengan aturan, terkait juga banyak pemain yang protes, Coach kan nanti bisa menelaah lah ya di dalam podcast kali ini ya, Coach. Iya, marilah. Oke, sekarang kita balik ke The Little Aaron. Halo Ron. What? Little kan lu kecil Ron. Really? Yoi. Gimana Ron? Lu pasti juga melihat kan ada terkait handsball ini. Bahkan kalau nggak salah tim lu diuntungkan ya Ron ya, adanya aturan baru ini ya. Enggak juga. Kalau apa ya? Kalau korban handsball juga nggak diuntungkan, tetap rugi. Ya pertandingan pertama jadi korban. Ya pertandingan lawan Brighton emang diuntungkan sih, cuman Iya nggak kan. selalu. Oh, oke. Handsball ya rugi, kalau enggak ya untung. Oke. Nanti kita bahas. Lalu yang terakhir ada Fajar. Hello. What's up, guys? WhatsApp. Nah, Kenapa? ini juga akan Nggak, bahas nih ya. biasanya kayak Aaron kalau ditanya, ada Aaron. Kenapa? Kenapa anjing? The Little Aaron emang beda. Hah? Emang Beda ya? begitulah. Beda The ya, Little Little. Aaron deh. Aaron kayak TV emang beda. Nah, Hah? oke nih. Sekarang kita lihat aturan yang baru. Bahwa handsball itu sekarang sangat mudah gitu. Sekarang Oke. terkena tangan secara tidak sengaja pun, asal itu terkena tangan dan tidak menempel di badan bisa dikatakan handsball. Nah, coba pertama gue mau minta pendapat dari pelatih kita dulu. Gimana, Coach? Pendapat Gua apa gua nih? gua gua potong. Kalau pelatih udah pasti nggak agree sama itu. Belum Sangat. tentu. Belum kita dengerin pelatihnya ngomong. Iya, iya, jujur agak nyebelin sih. Artinya Tuh kan? gue di satu sisi agree bahwa aturan itu ya memang harus ada kan, namanya juga nggak mungkin dong lo main sport apapun nggak ada aturannya gitu. Tapi kayak apa ya, udah mulai, mungkin yang lebih bikin gue kesel bukan masalah handballnya tetapi konsistensi pengertian dari aturan itu sih buat gue. Karena kalau kan udah jelas bahwa ya lo pokoknya tangan itu kalau bisa nempel ke badan, kalau enggak ya lo akan beresiko kena handball. Cuman maksud gue kan bola bola itu kan nggak diem ya. Jadi kondisional aja gitu, apakah bola yang kena tangan atau tangan yang ngenain bola gitu. Kalau misalnya kayak yang waktu kemarin, yang ya contohnya kayak waktu MU lawan Brighton kemarin kan dapat penalti itu 2 kali ya.
Yang satu kan buat si Brighton, satu buat si MU. Yang penaltinya MU yang di menit ke 90 akhir tuh pas malah dikasih penaltinya pas peluit babak kedua udah dibunyiin, itu aturan itu sebenarnya ada juga gitu bahwa ya masih boleh melakukan penalti karena dianggap pelanggaran setelah peluit babak kedua dibunyiin karena wasitnya belum ninggalin lapangan. Itu ada peraturan itu. Cuman poinnya di situ adalah kalau lihat lagi si tangannya si siapa tuh orang namanya Neil Maupay Oke. itu emang gerak ke bola gitu. Makanya kenapa itu penalti gitu. Meskipun tangan dia muka dia ngelihatnya kemana, tangannya tuh gerak keluar gitu. Jadi ya penalti. Tapi kalau dibandingin berbalik sama yang waktu kalau nggak salah Lindelof ya Ron yang kena juga sebelumnya. Bukan Iya. yang di pertandingan itu, tetapi di pertandingan lain. Itu Lawan Caleb. bolanya itu ngarah ke tangan. Memang tangannya dia keluar, cuman ya lo namanya jadi pemain kan kalau mesti bertahan atau mesti loncat atau mesti ngejar kan tangan lo pasti gerak men. Nggak mungkin lo lari gitu terus tangannya nempel aja sama badan lurus gitu kan nggak mungkin gitu. Terus lo loncat gitu kan nggak mungkin dong tangan lo nggak dipakai gitu kan itu kan bagian dari lo ngestabilin badan gitu. Makanya yang gue sesali adalah si pengertian aturannya ini gitu. Gimana kok lo bisa bilang bahwa hanya karena tangan lo keluar, terus kalau misalnya tangan kena bola, ya itu pasti handball, nggak bisa gitu, gitu. Dan gue juga kembali gue bukan mau terkesan seperti apa ya, seperti bitter fan gitu. Ambil dan gue juga kemarin udah nyebut sama Fajar Good Game gitu. But to be honest, dan gini nggak ngomongin cuman handball gitu. Kalau balik ke VAR, Diogo Jota juga kelihatan di situ angle-nya, tergantung angle yang lu lihat ya. Angle-nya kayaknya handball gitu. Cuma nggak dikasih. Oke, ya udah nggak Berproporsional. apa-apa. Artinya that's just a part of the game gitu. Ada kalanya wasit pun juga bisa salah. Cuma maksud gue konsistensi penerapan itu loh bahwa kalau memang ada satu pelanggaran yang dianggap harus dipakai VAR, kenapa nggak terus kemudian semua pelanggaran yang bersifat seperti itu tuh di-VAR-kan gitu. Dan gua refer ke Mane yang tangannya gebok Bellerin apa gebok Tierney gitu. Gebok Tierney sih kayaknya. Tangannya keluar gitu, tapi dia nggak dipanggil VAR gitu dan dia lolos aja gitu. Sementara dari yang gua dengar ada mantan wasit Liga Inggris itu yang bilang bahwa oh he's a lucky boy. Itu sampai nggak dipanggil VAR itu he's a lucky boy karena itu tangannya dia keluar gitu. Tapi balik lagi ke handball, ya kalau emang seperti itu pengertiannya selain VAR itu dipakai dengan konsisten, ya pengertiannya dong ini bola yang ke tangan apa tangan yang ke bola gitu. Jangan lo pukul rata semua. Karena lo mau gimana pun ya tangan itu tetap bagian dari game gitu. Lo mau loncat, tangan pasti gerak. Lo mau lari, tangan pasti gerak. Gitu aja sih buat. Oke. Kang, gue mau nanya coach. Kalau menurut lo, kalau misalnya lo bisa memilih, lebih baik aturan ini ada atau tidak ada? Ya nggak mungkin nggak ada sih karena kalau nggak ada kan ini bukan lagi sepak bola ini jadi American football jadi rugby lagi. Cuman ya itu tadi baliknya pengertiannya aja sih yang mesti benar. Gitu. Kalau misalnya Oke. memang dianggap itu adalah pelanggaran yang berhak untuk dipakai VAR, ya pakailah VAR-nya. Gitu. Jangan terus oh ini kayaknya nggak apa-apa terus ya udah lewat aja gitu. Dan VAR-nya juga mesti konsisten. Kalau misalnya memang nggak yakin, ketimbang VAR-nya yang langsung mutusin, ya panggil aja wasitnya suruh ngeliat. Kan gitu. Kan beberapa kali wasitnya dipanggil suruh ngeliat sendiri. Gitu. Karena kalau misalnya wasitnya sudah ngeliat sendiri, then responsibility-nya nggak jatuh ke VAR dong. Responsibility jatuh ke si wasit yang lihat buat dia itu pelanggaran atau enggak.
Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sekarang gue mau tanya, menurut Fajar nih, gimana? Gua, kalau Yes. menurut gua aturan handsball ya, kita balik lagi ke handsball. Kayaknya yang paling mourning itu pasti defender sih. Yang paling senang tuh Pasti. striker ya. Pasti. Karena gua sebagai pribadi, gue juga kalau main bola gue lebih ke offensive role, jadi gue senang-senang aja sih. Tapi sebenarnya emang lu bisa main secara bola aja? pribadi. Allah. Tapi ngaruh juga loh. Umur tuh sama stamina bener ya ngaruh ya. Gue no Ya wonder pasti gitu. dong Fajar. Bukan, gue no wonder kadang-kadang kalau misalkan pemain-pemain udah umur 30-an ke atas itu di transfer ke Liga Amerika, Liga Itali, karena yang emang butuh fisik yang lebih. Itu gue ngerasain sekarang di umur gue yang sekarang. Ya nggak muda-muda banget sih, tapi dewasa loh. Udah 50 berapa, Jar? Main bola tuh capek emang bener. Iya, terus jadi Ya, gimana handsball ini? Handsball menurut gue hampir sama sama Aldi sebenarnya. Jadi dia bilang harus bisa lebih konsisten lah sama apa yang udah disepakati sebelumnya. Soalnya gue ngeliat tuh banyak juga sih sebenarnya yang handsball. Gue kalau mau ngomong jujur, gue waktu ngeliat musim lalu ya, musim lalu tuh aturan udah sama belum mas sekarang handsball ya? Belum. Sekarang ini yang ada ini ya aturan apa? Aturan nggak sengaja dianggap handsball juga ya? Iya, Karena aturan sekarang terbaru ini. terbaru. Kalau ya karena belum banyak match yang musim ini di Liga Inggris dan di liga yang lain. Jadi menurut gue ya kita lihat dulu aja sih. Tapi gue setuju sih sebenarnya sama aturannya. Karena dalam artian ya tanggung gitu loh. Kalau udah ada VAR, kalau udah ada yang mentok-mentok tangan ya udahlah di foulin aja gitu. Tapi yang pasti kedepannya gue yakin kalau di projected penalti bakal lebih banyak ya musim ini. Tapi Ya lo ada di mana? Berarti lo ada di tim setuju apa tim tidak setuju dengan aturan baru ini? Gue tim setuju sedikit gimana ya? Gue juga kalau nggak setuju, tapi kadang-kadang gue juga suka gedek sih. Udah berapa kali itu gue ngelihat Liverpool tuh sering dirugikan juga sampai begitu-begitu gitu. Maksud gue bukan gitu. Apa? Dalam artian gue mencoba untuk setuju dulu deh. Kalau untuk sekarang gue mencoba untuk setuju dulu. Oke. Coba sekarang terakhir kita mau lihat bagaimana tanggapan dan ulasan dari The Little Aaron. Gimana, Ron? Ya ini masa transisi aja sih gue nganggapnya. Kalau misalnya rule ini nggak bakal dirubah lagi ya. Yang jelas ini kita ngebahas topik ini gara-gara emang lagi marak banget protes di Liga Inggris, terutama dari manajer-manajer dan juga sebagian pemain bahwa ya nggak gini-gini amat lah main bola gitu loh. Kemarin itu gitu-gitu amat gitu ya, jangan gini-gini iya banget gitu. kayak apa ya? Ya I mean ya human elemennya tuh dihilangin gitu loh. Jadi kayak lo nggak boleh berbuat kesalahan sedikit pun gitu loh. Jadi kayak lo sedikit amat gitu loh di peraturan yang sekarang gitu loh. Kemarin sempat dibahas juga di Sky Sports gitu kan. Ada mereka bikin projection rate kayak prediksi ini bakal berapa banyak penalti gara-gara handball kalau peraturan ini tetap nggak diubah gitu ya. Karena mereka sekarang suaranya kencang banget nih. Ini harus dirubah, nggak bisa gini gitu. Ini yang mereka suarakan sekarang. Roy Hodgson, Jose Mourinho juga, terus dari komentator Sky Sports Jamie Carragher dan kawan-kawan banyak yang bilang ya ini harus dirubah, ini nggak enak banget gitu dilihat. Sekarang ini udah 26 games berlangsung di Premier League. 6 kali handball gara-gara 6 kali penalti gara-gara handball. Tapi ini dari udah 26 games ini rate-nya tinggi banget. Soalnya proyeksinya sampai akhir musim nanti which is around 380 games, 380 game, itu bakal ada diproyeksikan bakal ada 88 handball gara-gara penalti 88 penalti gara-gara handball. Sedangkan di musim sebelumnya 380 game juga itu cuman
ada 19 penalti, 14 penalti, dan seterusnya. Pokoknya nggak pernah nyampe 20 dari ratusan game intinya. Sedangkan ini diproyeksikan 88 dari 380. Itu bakal proyeksi yang ya tinggi banget gitu loh. Makanya orang-orang pada protes, ini nggak harusnya begini. Kalau pendapat gue pribadi, ini cuman masa transisi aja. Ini transisi yang gue lihat juga di NBA, di mana peraturan-peraturan yang sekarang itu lebih menguntungkan offense, merugikan defense iya, tapi menguntungkan offense. Jadi kalau gue jadi manajer, misalnya oke, gue nggak bisa apa-apa dengan peraturan ini, ya udah gue instruksiin pemain offensive gue untuk apa ya, cari-cari kesempatan dari peraturan ini gitu loh. Karena kita pasti lihat ke belakang juga, dulu sebelum ada peraturan yang seketat ini, berapa kali apa ya, orang teriak handball tapi nggak dikasih gitu kan. Padahal jelas-jelas handball. Nah sekarang gabungan dengan VAR dan apa namanya, peraturan yang baru ini, mungkin apa ya, handball akan di judge lebih akurat lagi gitu loh. Walaupun mungkin banyak orang lain yang nggak suka gitu loh, karena emang ini merugikan tim-tim yang mungkin main defensif atau bagaimana. Tapi buat gue ini kesempatan buat yang nyerang gitu loh. Kalau gue jadi manajer, gue nggak bisa apa-apa tentang ini. Ya mungkin gue akan melatih defender gue dengan cara yang sedikit berbeda supaya mereka bisa meminimalisir handball. Tapi di saat yang sama gue akan melatih offensive players gue untuk bisa memaksimalkan cari kesempatan di peraturan ini sih. Karena ini apa ya? Ini ada kesempatan kok di peraturan ini supaya mainnya lebih ofensif, lebih atraktif gitu loh. Jadi sekarang kalau lo mempunyai kuasa gitu untuk memilih apakah melanjutkan aturan ini atau membatalkan aturan ini, Ron? Gua lanjutin. Oke. Gua lanjutin soalnya ya kayak yang gue bilang tadi, dulu juga sebelum ada peraturan ini, ya kita mungkin ingat tim masing-masing pernah dirugikan lah dengan call wasit yang harusnya kita tahu itu handball secara peraturan yang lama, padahal juga dulu handball. Tapi karena dulu belum ada peraturan baru ini plus VAR, tim kita waktu itu mungkin banyak sempat yang dirugikan juga gitu loh. Mungkin kita pasti ingat lah masalah itu. Cuman karena sekarang ini justru gue ngeliatnya MU paling sering diuntungkan deh dari sebelum ada VAR dan penalti. itu mah Nggak serius, coba banyak nggak penaltinya? Lo mah kebanyakan baca Twitter lo, Bruno Fernandes penalti taker ya, tapi gitu-gitu juga ya penaltinya kan banyak juga karena di tackle, bukan gara-gara handball juga gitu kan. So paling sering banyak diuntungkan kayaknya MU deh kalau masalah penalti. Itu mah pinter-pinternya kita aja. Gua nggak pernah bilang Bruno Fernandes itu, gue bilang dia profesional penalti taker, kan gue selalu ngomong itu dari awal. Iya, which is good penalty taker, you know. Profesional penalti taker. Absolutely gitu loh. Gua nggak masalah dengan well, but apa ya, average footballer, average midfielder lah. Tapi profesional and very pro penalty taker. Oh wow, that is so ignorant, but okay, freedom of speech, I respect that gitu loh. So iya, gue sih, gue tetap gue pro peraturan ini. Mungkin berbeda dari yang lain karena ya gimana ya, ini kalau gue nggak bisa apa-apa dengan peraturan ini, gue nggak punya kuasa buat berubah. Ya udah, gue itu aja, gue ambil keuntungan dari peraturan ini, gue adaptasi, gitu. Gitu aja. Which mean yang sangat menguntungkan ya buat United. Iya. United dan penaltinya, as always. Ya kita emang terlalu cerdas di kotak penalti, jadi harus hati-hatilah gitu istilahnya. Oke. Terlalu cerdas ya. Nanti ada sesi sendiri kalau mau ngebahas MU. Nah, berarti ini terkait dengan handball. Buat teman-teman semua nih, ini kan juga menjadi perdebatan yang seru ya. Nanti teman-teman juga bisa ya komen di Instagram kami. Follow dulu sebelumnya di podcast Pink Lab.
atau bisa komen di kolom YouTube kami. Kalau kalian tuh setuju nggak sih dengan aturan baru ini? Apakah memang kalian bilang ini adalah suatu pengaturan yang harus agar untuk menambah seru dari suatu permainan, atau sebetulnya aturannya tidak perlu ada? Nah, kalian bisa komen ya nanti ya. Nah, habis itu jangan lupa sekali lagi saya ingatin lagi, gue ingetin lagi buat kita follow di Spotify juga, dengerin juga podcast Pink Lab. Jaga kesehatan selalu, ikuti protokol kesehatan, dan sampai bertemu lagi di episode ke-29. Ciao!